Seorang dokter yang terbiasa menyelamatkan nyawa orang lain tiba-tiba merasa hidupnya runtuh hanya dalam beberapa detik ketika lampu merah mempertemukannya dengan kenyataan. Musik yang tidak pernah ia bayangkan. Sebelumnya, anak yang selama ini ia pikir musik aman di rumah, ternyata berdiri di tengah jalan mengelap kaca mobil orang asing. Namun yang lebih menyakitkan musik, bukan itu, melainkan alasan di balik semua ini yang membuatnya marah, sekaligus hancur. Sebelum lanjut, saya mau mengucapkan terima kasih, karena support kecil dari kamu sangat berarti buat channel ini. Klik subscribe dan aktifkan notifikasi. Ngomong-ngomong, musik, kamu lagi nonton dari kota mana? Sore itu terasa lebih panas dari biasanya. Bukan hanya karena matahari yang menyengat musik, tetapi juga karena kepala Dokter Bima Pradana dipenuhi tekanan setelah seharian menangani pasien tanpa henti di rumah sakit. Ia menyandarkan punggungnya sejenak di kursi musik mobil sambil menarik nafas panjang mencoba menenangkan diri. Hari ini benar-benar melelahkan, gumamnya pelan sambil memijat pelipis. Musik, jalanan kota padat, suara klakson bersahutan tanpa jeda, dan lampu merah di depannya seolah memberi jeda singkat musik yang ia butuhkan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ketika tiba-tiba terdengar suara gesekan kain di kaca mobilnya. Srek, srek, suara itu musik halus, tapi cukup mengganggu. Bima mengernyit lalu menoleh dengan ekspresi kesal. "Hei, jangan sembarangan." Ucapannya terhenti begitu saja. Tangannya membeku di setir. Nafasnya tercekat. Di balik kaca itu, seorang anak kecil berdiri dengan wajah sedikit kotor dan rambut musik yang berantakan. Tangannya mengelap kaca dengan gerakan terburu-buru. Mata mereka bertemu. Waktu seakan berhenti. Anak itu membeku. Kain di tangannya jatuh perlahan. "Ayah." Suara itu lirih, hampir tidak terdengar. Dunia Bima runtuh dalam 1 detik. Itu bukan anak jalanan. Itu bukan orang asing. Itu anaknya sendiri. "Galang, Galang." Suara Bima bergetar. Tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Jantungnya musik berdetak keras. Pikirannya kacau. Semua hal yang selama ini ia yakini tentang keluarganya mendadak terasa seperti kebohongan. Ia langsung membuka pintu mobil dengan musik kasar dan turun tanpa peduli kendaraan lain di belakangnya. Mulai membunyikan klakson dengan marah. "Kamu ngapain di sini?" tanyanya dengan nada tinggi. Campuran antara marah, kaget, dan terluka. Galang hanya menunduk, bahunya gemetar seolah takut menjawab. "Jawab, Galang." Suara musik Bima semakin meninggi. Anak itu akhirnya membuka suara dengan lirih. "Aku cuma mau bantu." Kalimat sederhana. Musik itu justru terasa seperti tamparan keras bagi Bima. Membuat dadanya sesak dan pikirannya dipenuhi pertanyaan yang belum siap ia dengar jawabannya. Musik. Bima masih berdiri di pinggir jalan dengan napas yang belum stabil. Sementara kendaraan di belakangnya terus membunyikan klakson tanpa henti. Musik seolah memaksanya kembali ke realita. Namun baginya dunia sudah berubah sejak beberapa detik yang lalu. Musik. Ia menggenggam lengan Galang lebih erat. Bukan untuk menyakiti, tetapi karena ia takut anak itu tiba-tiba menghilang. Seperti mimpi buruk yang ingin ia tolak. "Masuk mobil sekarang," ucapnya dengan suara rendah namun penuh tekanan. Galang mengangguk pelan. Matanya tidak berani. Musik menatap wajah ayahnya lalu masuk ke kursi penumpang dengan tubuh kaku. Bima kembali ke kursi kemudi, menutup pintu dengan keras lalu langsung menjalankan musik mobil tanpa mengatakan apa-apa selama beberapa detik. Suasana musik di dalam mobil terasa sesak. Bukan karena udara, tetapi karena emosi yang menggantung di antara mereka. Bima akhirnya musik membuka suara. Nada suaranya masih bergetar. "Kamu bilang mau bantu?" "Bantu? Apa?" Galang menggigit bibirnya. Musik. Tangannya memainkan ujung bajunya yang sudah kusut.
Bantu cari uang. Jawabnya, pelan. Bima langsung menoleh dengan tajam. Matanya penuh kemarahan yang sulit disembunyikan. Cari uang. Kamu, masih anak-anak, itu bukan tugas kamu, katanya dengan musik nada tinggi. Galang terdiam sejenak sebelum akhirnya berani berkata, di rumah lagi susah. Kalimat musik itu membuat Bima mengerem mobil sedikit lebih keras dari yang seharusnya. Susah. Maksud kamu, apa? Tanyanya dengan nada yang mulai naik lagi. Galang menelan ludah lalu berkata dengan ibu bilang musik kita harus hemat dan aku bisa bantu. Bima musik menatap lurus ke depan. Rahangnya mengeras. Ada sesuatu yang tidak masuk akal di sini. Sejak kapan kamu melakukan ini? Tanyanya lagi. Kali ini lebih belan. Musik, namun terasa lebih dingin. Galang menjawab tanpa musik berani. Melihat wajah ayahnya. Sudah beberapa minggu, kata-kata itu membuat tangan Bima yang memegang setir menegang. Beberapa minggu. Artinya ini bukan kejadian sekali. Musik 2 kali. Ia menarik napas panjang. Mencoba menahan emosinya yang hampir meledak. Musik. Dan ibu kamu tahu? Tanyanya dengan nada yang lebih pelan, tetapi justru terasa lebih menekan. Galang diam cukup lama, lalu perlahan mengangguk. Satu anggukan kecil itu cukup untuk membuat dunia Bima kembali runtuh untuk kedua kalinya hari itu. Dan kali ini rasa marahnya mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih menyakitkan, dan jauh lebih sulit untuk dikendalikan. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut dokter Bima Pradana. Tangannya menggenggam setir begitu kuat sampai buku-buku jarinya memutih. Sementara pikirannya dipenuhi pertanyaan yang terus berputar tanpa henti. Galang duduk diam di sampingnya. Tubuhnya musik kaku, sesekali melirik ke arah ayahnya dengan rasa takut yang tidak bisa disembunyikan. Suara mesin mobil menjadi satu-satunya hal yang terdengar di antara mereka. Begitu mobil berhenti, musik di depan rumah, Bima langsung turun tanpa menunggu dan berjalan cepat menuju pintu. Galang mengikuti dari belakang dengan langkah ragu. Begitu pintu dibuka, suasana rumah terasa tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja mengetahui kenyataan pahit. Di ruang tamu, musik, istrinya, Maya Pradana sedang duduk santai sambil menatap layar ponselnya. Seolah tidak ada hal besar yang musik sedang terjadi. Bima berdiri beberapa langkah di depannya. Nafasnya masih berat, matanya menatap tajam. Kita perlu bicara sekarang, ucapnya tanpa basa-basi. Maya mengangkat wajahnya perlahan. Ekspresinya datar. Tentang apa? Jawabnya singkat. Seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bima menunjuk ke arah Galang yang berdiri di belakangnya. Tentang ini, tentang anak kita yang barusan aku temukan di lampu merah. Ngelap kaca, mobil orang. Suasana langsung berubah, tegang. Maya tidak langsung menjawab, hanya menatap Galang sekilas sebelum kembali ke Bima. Dia cuma bantu, musik, katanya dengan nada yang terdengar terlalu tenang. Jawaban itu seperti menyulut api musik dalam dada Bima. Bantu kamu bilang itu bantu? Dia di jalan Maya di tengah kendaraan. Panas. Musik bahaya itu bukan bantu. Itu membiarkan. Suaranya meninggi tanpa bisa ditahan lagi. Galang menunduk lebih dalam. Merasa bersalah meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti kesalahannya. Maya menarik naas pelan lalu berdiri. Kamu tidak pernah ada di rumah Bima. Kamu tidak tahu apa yang terjadi di sini? Katanya dengan nada yang mulai berubah, tidak lagi dingin, tetapi penuh tekanan. Yang lama terpendam. Bima tertawa. Pendek, tapi tidak ada sedikit pun rasa lucu di sana. Musik. Aku kerja untuk kalian, untuk keluarga ini, jawabnya. Cepat. Maya menatapnya tajam, matanya mulai berkaca-kaca, tetapi ia tetap menahan emosinya. Iya, kamu kerja. Tapi, kamu tidak pernah benar-benar pulang. Ucapnya pelan, namun setiap kata terasa menusuk lebih dalam daripada teriakan. Kalimat itu membuat Bima terdiam sejenak.
Untuk pertama kalinya sejak tadi. Musik, ia tidak langsung membalas. Rumah yang selama ini ia anggap tempat paling aman, tiba-tiba terasa asing. Musik, seolah ia baru saja masuk ke tempat yang tidak lagi ia kenali. Bima berdiri kaku di tengah ruang tamu. Kata-kata Maya masih teriang di kepalanya seperti gema yang tidak mau musik hilang. Ia ingin membalas, ingin membantah, tetapi untuk sesaat ia tidak menemukan kalimat yang cukup kuat untuk menutupi rasa bersalah yang perlahan muncul. Namun, emosi, musik yang sudah terlanjur memuncak, membuatnya tetap berbicara dengan nada tinggi. Jadi, ini alasan kamu membiarkan musik anak kita di jalan karena aku sibuk kerja. Suaranya tajam hampir seperti tuduhan. Maya menatapnya tanpa menghindar. Kali ini ekspresinya jauh lebih tegas. Bukan cuma sibuk kerja, kamu memilih untuk tidak melihat musik, jawabnya pelan, tetapi penuh tekanan. Bima menggeleng cepat, seolah menolak tuduhan itu mentah-mentah. Aku melakukan semuanya untuk kalian, untuk hidup yang lebih baik, katanya dengan nada defensif. Maya tertawa kecil tapi terdengar getir. Hidup yang lebih baik. Buat siapa, Bima? Buat kita yang musik, bahkan jarang makan bareng. Buat anak kamu yang lebih sering cerita ke tembok daripada ke ayahnya sendiri. Kalimat itu membuat suasana semakin berat. Galang yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan mulai merasa tidak nyaman. Matanya berpindah dari ayah ke ibunya. Bingung harus berpihak ke siapa. Bima berjalan mondar-mandir beberapa langkah, mencoba menenangkan dirinya. Tetapi, setiap kata yang keluar dari Maya justru membuat emosinya semakin naik. Kalau memang ada masalah, kamu bisa bicara ke aku, bukan malah menyuruh anak kita turun ke jalan, katanya musik dengan suara yang mulai bergetar antara marah dan kecewa. Maya langsung musik menggeleng. Air matanya akhirnya jatuh, meskipun ia berusaha menahannya. Aku sudah bicara musik berkali-kali, tapi kamu selalu bilang nanti, nanti, nanti. Sampai akhirnya aku capek menunggu, ucapnya dengan suara yang mulai pecah. Bima berhenti melangkah. Untuk pertama kalinya ia benar-benar mendengar, bukan sekedar mendengar kata-kata, tetapi merasakan berat di baliknya. Ia menatap Maya lebih lama, musik mencoba memahami sesuatu yang selama ini mungkin ia abaikan. Jadi, kamu pikir ini solusi? Tanyanya musik lebih pelan, tetapi masih menyimpan emosi. Maya mengusap air matanya dengan cepat. Bukan solusi, ini keadaan, jawabnya. Jujur. Kalimat itu membuat ruangan terasa semakin sunyi. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi bantahan. Musik cepat. Hanya 3 orang yang berdiri dengan pikiran masing-masing, menyadari bahwa masalah ini jauh lebih besar daripada sekedar uang atau pekerjaan dan bahwa ada luka yang sudah lama terbentuk tanpa pernah benar-benar disadari. Musik malah mulai turun, perlahan, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar merasa tenang. Lampu ruang tamu menyala redup, menciptakan bayangan panjang di dinding, yang justru membuat suasana terasa semakin berat. Bima akhirnya duduk di sofa. Tubuhnya terasa musik lelah, bukan karena pekerjaan, melainkan karena percakapan yang baru saja musik terjadi. Ia menatap lantai beberapa detik sebelum akhirnya berbicara dengan suara musik lebih rendah, tidak lagi meledak seperti sebelumnya. Seberapa parah keadaan kita sebenarnya? Tanyanya pelan, seolah takut mendengar jawabannya sendiri. Maya tidak langsung menjawab. Ia berdiri beberapa langkah dari Bima, menarik napas musik panjang sebelum akhirnya berkata, tagihan menumpuk, biaya sekolah naik, dan beberapa bulan terakhir pemasukan. Kamu tidak cukup untuk nutup semua itu. Bima mengangkat wajahnya dengan cepat. Ekspresinya berubah antara kaget dan tidak percaya. Tidak cukup. Aku kerja hampir setiap hari, lembur terus. Gimana? Bisa tidak cukup? Suaranya mulai naik lagi. Tapi kali ini lebih karena bingung daripada marah.
Maya mendekat sedikit. Nada suaranya tetap tenang, tetapi jelas. Lelah. Karena pengeluaran kita juga besar dan kamu tidak pernah benar-benar duduk buat lihat semuanya. Jawabnya, jujur. Kalimat itu kembali menusuk. Tetapi kali ini Bima tidak langsung membantah. Ia hanya dia mencoba mengingat kapan terakhir kali ia benar-benar memperhatikan kondisi rumahnya sendiri. Galang yang sejak tadi diam akhirnya memberanikan diri bicara. Aku cuma mau bantu ya. Aku lihat ibu sering pusing, jadi aku pikir aku bisa bantu sedikit. Bima menoleh ke arah anaknya. Matanya langsung tertuju pada tangan kecil yang tampak kotor dan sedikit lecet. Ada bekas merah di beberapa bagian. Tanda bahwa itu bukan pekerjaan sekali dua kali. Hatinya terasa seperti diremas. Ia berdiri berlahan lalu mendekati Galang. Kenapa kamu tidak bilang ke ayah? Tanyanya dengan suara yang jauh lebih lembut. Galang menunduk, baunya sedikit bergetar. Ayah selalu sibuk. Aku takut ganggu. Jawabnya jujur. Jawaban itu membuat musik. Bima tidak bisa berkata apa-apa selama beberapa detik. Semua argumen yang tadi ingin ia keluarkan mendadak terasa tidak penting. Ia mendengus, menghela napas panjang lalu mengusap wajahnya sendiri. Mencoba menahan emosi yang tiba-tiba berubah arah. Bukan lagi marah, tetapi rasa bersalah yang berlahan memenuhi dadanya. Maya memperhatikan dari kejauhan matanya. Masih sedikit merah, tetapi kali ini ia tidak berkata apa-apa. Musik. Ia tahu momen ini bukan lagi tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu musik yang selama ini tidak pernah benar mereka hadapi bersama. Sebagai sebuah keluarga. Malam semakin larut, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar ingin beranjak dari ruang tamu. Suasana yang tadi dipenuhi emosi perlahan berubah menjadi sunyi yang berat. Seolah masing-masing sedang memikirkan ulang hidup yang selama ini mereka jalani. Bima musik duduk di samping Galang. Kali ini lebih dekat, tidak lagi menjaga jarak seperti sebelumnya. Ia menatap tangan kecil anaknya dengan lebih lama. Musik memperhatikan setiap lecet, setiap garis kotor yang belum sepenuhnya hilang. Meskipun sudah dilap, tangannya yang biasa memegang alat medis kini justru terasa kaku saat menyentuh tangan anaknya sendiri. Sakit tidak? Tanyanya. Pelan, hampir seperti bisikan. Galang sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, lalu menggeleng pelan. Tidak terlalu, iya, sudah biasa, jawabnya jujur. Kata, sudah biasa itu membuat dada Bima kembali terasa sesak. Ia menarik napas. Musik panjang lalu berkata dengan suara yang lebih berat. Kamu tidak seharusnya terbiasa dengan hal seperti ini. Galang terdiam lalu menatap ayahnya dengan ragu. Tapi kalau aku tidak bantu, ibu sering kelihatan sedih, ucapnya polos. Bima menutup mata. Sejenak, berusaha menahan perasaan musik yang semakin menekan dari dalam. Ia menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia lihat, musik bahwa anaknya mencoba mengambil peran yang seharusnya tidak pernah menjadi tanggung jawabnya. Ia mengusap kepala Galang. Perlahan, gerakan sederhana, musik yang mungkin sudah lama tidak ia lakukan. Dengar ya, kamu itu anak ayah, tugas. Kamu belajar, main, dan jadi anak-anak, bukan cari uang di jalan, katanya, dengan suara yang mulai bergetar. Galang mengangguk pelan, tetapi masih terlihat ragu. Kalau nanti ibu sedih lagi, musik, bagaimana? Tanyanya polos. Pertanyaan itu membuat Bima terdiam. Beberapa detik sebelum akhirnya musik menjawab, itu tugas ayah untuk memperbaikinya, bukan kamu. Di sudut ruangan, musik, Maya memperhatikan percakapan itu tanpa menyela. Air matanya kembali mengalir. Tetapi, musik kali ini bukan karena marah atau kecewa, melainkan karena ia melihat sesuatu yang sudah lama hilang. Sosok ayah musik yang benar-benar hadir. Bima kemudian menggenggam tangan Galang lebih erat. Bukan untuk musik menahan, tetapi untuk meyakinkan
Mulai. Sekarang kamu tidak perlu ke jalan lagi. Musik. Apapun yang terjadi, ayah yang akan hadapi, ucapnya tegas. Untuk pertama kalinya, sejak sore tadi, musik. Galang mengangkat wajahnya dan menatap ayahnya dengan sedikit harapan. Senyum kecil mulai muncul, meskipun masih ragu, tetapi cukup untuk membuat Bima merasa bahwa mungkin semuanya belum terlambat untuk diperbaiki. Pagi datang, dengan cahaya yang masuk perlahan dari celah musik jendela. Tetapi suasana di rumah itu terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada suara terburu-buru, tidak ada langkah tergesa musik, seperti hari-hari sebelumnya. Dokter Bima Pradana justru sudah duduk di meja makan lebih dulu mengenakan pakaian musik santai yang jarang sekali dipakai di hari kerja. Tangannya memegang secangkir kopi yang sudah mulai dingin karena pikirannya tidak benar-benar fokus pada minuman itu. Ia menatap ke arah kamar Galang musik sesekali, seolah menunggu sesuatu. Ketika pintu kamar akhirnya terbuka, musik Galang keluar dengan langkah pelan. Masih terlihat ragu. Ia berhenti sejenak ketika melihat ayahnya sudah ada. Musik di sana. Ayah tidak kerja? Tanyanya hati-hati. Bima menggeleng pelan lalu tersenyum tipis. Hari ini, musik, ayah ambil cuti, jawabnya. Galang terlihat bingung. Cuti? Kenapa? Bima menarik kursi di depannya. Karena ayah mau antar kamu ke sekolah, katanya sederhana. Kalimat itu terdengar biasa, tetapi bagi Galang, musik, itu sesuatu yang jarang terjadi. Ia mendekat perlahan, masih seperti tidak percaya. Maya keluar dari dapur membawa piring sarapan. Ia berhenti musik sejenak ketika melihat mereka berdua duduk berhadapan. Suasana yang sudah lama tidak ia lihat. Sarapan dulu, ucapnya pelan. Bima mengangguk musik, lalu menatap Maya sekilas. Tidak ada kata-kata panjang. Tetapi ada sesuatu, musik, yang berubah di antara mereka. Saat makan, suasana tidak lagi seberat malam sebelumnya. Meskipun masih ada sisa kecanggungan, Bima mencoba membuka percakapan. Sesuatu yang juga sudah lama tidak ia lakukan. Hari ini ada pelajaran. Apa? Tanyanya ke Galang. Galang menjawab, pelan, tetapi kali ini lebih berani. Matematika sama olahraga. Bima tersenyum. Kecil. Wah, dulu ayah paling suka olahraga, katanya mencoba mencairkan suasana. Galang mulai terlihat lebih santai. Setelah sarapan, mereka keluar bersama, menuju mobil. Bima membuka pintu untuk Galang. Sebuah hal kecil yang mungkin terlihat sepele, tetapi terasa berarti. Di dalam musik mobil, suasana tidak lagi sunyi seperti kemarin. Ayah, nanti jemput juga, tanya Galang pelan. Bima menoleh sebentar, lalu mengangguk. Musik, iya, ayah jemput. Senyum kecil muncul di wajah Galang. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Maya berdiri di depan rumah, memperhatikan mereka berangkat. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa ada harapan yang perlahan tumbuh. Meskipun jalan di depan mereka masih panjang, hari itu tidak berhenti hanya sampai mengantar Galang ke musik sekolah. Karena bagi Bima, keputusan untuk mengambil cuti bukan sekadar musik, jeda dari pekerjaan, melainkan awal dari sesuatu yang harus ia perbaiki. Setelah menurunkan anaknya di gerbang sekolah, ia tidak musik, langsung pergi seperti biasanya. Ia duduk di dalam mobil, beberapa menit, memperhatikan Galang, berjalan masuk dengan langkah yang masih sedikit ragu, tetapi terlihat lebih ringan musik dari sebelumnya. Bima menghela napas panjang, lalu mengambil ponselnya. Musik. Ia membuka catatan keuangan yang selama ini hampir tidak pernah ia lihat dengan serius. Angka-angka itu terasa asing, musik, tetapi kali ini ia tidak menghindar. Oke, kita hadapi, gumamnya pelan. Siang harinya, musik, ia kembali ke rumah lebih awal. Maya terlihat sedikit terkejut melihatnya pulang secepat itu. Kamu tidak ke musik rumah sakit? Tanyanya. Bima menggeleng sambil meletakkan tasnya. Aku sudah bilang,
Hari ini aku cuti dan sepertinya kita memang butuh waktu untuk bicara yang benar-benar musik bicara. Jawabnya, dengan nada yang lebih tenang. Maya tidak langsung menjawab musik, tetapi ia duduk di hadapan Bima memberi isyarat bahwa ia siap mendengar. Untuk pertama kalinya, mereka membuka semua hal tanpa saling memotong. Tagihan, pengeluaran, musik kebutuhan sekolah, bahkan hal-hal kecil yang selama ini dianggap sepele ternyata menjadi beban yang menumpuk. Bima mendengarkan tanpa menyela sesuatu yang jarang ia lakukan. Musik, sebelumnya. Aku tidak sadar. Semuanya sudah sejauh ini, ucapnya. Jujur. Maya musik mengangguk pelan. Aku juga tidak ingin semuanya sampai seperti ini, tapi aku tidak tahu harus. Bagaimana lagi waktu itu, musik, jawabnya. Tidak ada lagi nada saling menyalahkan. Hanya dua orang yang mencoba memahami keadaan. Sore harinya, Bima menjemput Galang seperti yang ia janjikan. Musik, saat Galang keluar dari gerbang sekolah dan melihat mobil ayahnya sudah menunggu, wajahnya langsung berubah. Cerah. Ia berlari musik kecil, menghampiri. Ayah, benar jemput, katanya dengan nada senang yang tulus. Bima tersenyum. Musik, kali ini lebih lepas. Ayah kan sudah janji, jawabnya. Di perjalanan pulang, mereka sempat berhenti di sebuah toko kecil. Musik. Bima membeli buku gambar dan beberapa pensil warna. Buat apa ya? Tanya Galang penasaran. Bima menjawab sambil tersenyum. Musik, buat kamu, biar waktu kamu tidak lagi di jalan. Kamu tetap punya sesuatu yang bisa kamu lakukan dan kamu suka. Galang memeluk buku itu dengan hati-hati, seolah benda sederhana itu sangat musik berarti. Dari kaca spion, Bima melihat senyum kecil anaknya. Dan untuk pertama kalinya, sejak kejadian di lampu merah, ia merasa bahwa langkah kecil yang ia ambil hari ini mungkin benar-benar membawa perubahan yang nyata. Musik, beberapa hari berlalu sejak kejadian di lampu merah itu dan rumah yang sebelumnya terasa tegang musik, perlahan mulai berubah menjadi tempat yang lebih hangat. Tidak semua langsung sempurna. Musik, masih ada momen canggung, masih ada diam yang panjang. Tetapi kali ini diam itu tidak lagi terasa dingin. Pagi hari menjadi waktu yang berbeda karena Bima mulai membiasakan diri musik duduk di meja makan bersama. Bukan lagi terburu-buru, keluar sebelum siapapun sempat berbicara. Hari ini ada tugas apa? Tanyanya suatu pagi musik sambil menuangkan air ke gelas Galang. Galang menjawab dengan lebih santai musik dari biasanya. Ada gambar ya? Aku mau gambar mobil sama ayah di dalamnya. Bima tersenyum, tetapi ada sesuatu yang menyentuh hatinya dari jawaban itu. Kenapa sama ayah? Tanyanya. Galang mengangkat bahu kecilnya musik lalu menjawab jujur. Soalnya sekarang ayah sering ada kalimat sederhana musik. Itu membuat Bima terdiam sejenak lalu mengangguk pelan sambil tersenyum. Di sisi lain, Maya juga mulai terlihat lebih tenang. Ia tidak lagi menyimpan semuanya sendiri seperti sebelumnya. Sore hari mereka sering duduk bersama, membahas hal-hal kecil. Bahkan tertawa pada hal-hal sederhana yang dulu terasa tidak penting. Aku tidak nyangka kita bisa duduk begini lagi, ucap Maya suatu malam. Bima menoleh lalu menjawab pelan. Aku juga tidak nyangka aku hampir kehilangan semua musik ini tanpa sadar. Tidak ada lagi nada tinggi di antara mereka, hanya percakapan yang lebih jujur musik dan terbuka. Galang juga mulai berubah. Tangannya, yang dulu penuh lecet, kini perlahan sembuh meskipun bekasnya masih terlihat samar. Suatu sore, Bima melihat Galang duduk di lantai ruang tamu sibuk menggambar dengan pensil warna yang ia berikan beberapa hari lalu. Ia mendekat perlahan. Gambar apa? Tanyanya. Galang mengangkat kertasnya dengan bangga. Terlihat gambar sederhana sebuah mobil dengan 3 orang di dalamnya. Ini kita, musik, katanya sambil tersenyum. Bima memperhatikan gambar itu lebih lama dari yang seharusnya,
lalu mengusap kepala Galang dengan lembut. Bagus sekali, ucapnya tulus. Di balik gambar yang sederhana itu ada makna yang jauh lebih. Itu bukan sekedar gambar, tetapi harapan yang mulai tumbuh kembali di dalam keluarga kecil itu. Musik, luka yang sempat terbuka memang belum sepenuhnya hilang, tetapi setidaknya kini mereka mulai tahu bagaimana cara menyembuhkannya musik bersama-sama. Beberapa minggu setelah kejadian itu, hidup mereka memang belum sepenuhnya sempurna, tetapi sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Pagi hari musik terasa lebih hidup. Suara percakapan mulai menggantikan kesunyian yang dulu sering hadir. Bima kini lebih sering pulang tepat waktu. Bahkan sesekali musik menolak tambahan jatuh ajaga demi bisa makan malam bersama keluarga. Ia mulai belajar bahwa keberhasilan tidak musik hanya diukur dari seberapa banyak ia bekerja, tetapi juga dari seberapa hadir musik ia untuk orang-orang yang menunggunya di rumah. Suatu sore, Bima kembali melewati jalan yang sama seperti hari ketika semuanya berubah. Lampu merah itu masih sama. Musik, suara klakson masih ramai dan beberapa anak kecil masih terlihat menawarkan jasa membersihkan kaca mobil. Tangannya sedikit mengencang di setir ketika melihat pemandangan itu. Musik seolah mengingatkan kembali pada momen yang pernah menghancurkan sekaligus membuka matanya. Ia melirik musik ke samping. Galang duduk di kursi penumpang sambil memegang buku gambar terlihat santai dan aman. Ya, itu anak-anaknya masih di sana, kata Galang pelan sambil menunjuk ke arah jalan. Bima mengangguk, matanya masih memperhatikan mereka. Iya, mereka lagi berjuang juga, jawabnya dengan suara yang lebih tenang. Lampu masih merah, tetapi kali ini perasaan Bima tidak lagi kacau seperti dulu. Ia membuka jendela sedikit lalu memberikan uang kepada salah satu anak dengan musik senyum kecil. Bukan karena iba semata, tetapi karena ia memahami sesuatu yang lebih dalam. Sekarang, ketika musik, lampu berubah hijau. Mobil kembali berjalan perlahan. Bima menoleh ke arah Galang. Kamu tidak perlu lagi di sana, ya? Ucapnya musik dengan lembut. Galang mengangguk cepat lalu tersenyum. Musik? Iya ya, aku sudah punya tempat di sini. Jawabnya sambil menunjuk ke dalam mobil. Bima tersenyum kali ini dengan perasaan lega yang tidak dibuat-buat. Di rumah, Maya sudah menunggu dengan meja makan yang sederhana tetapi hangat. Tidak ada lagi kemewahan yang berlebihan, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih penting dari itu semua, yaitu kebersamaan. Narator menutup dengan suara musik pelan. Kadang hidup tidak perlu berubah menjadi sempurna untuk terasa cukup, karena yang paling penting adalah kita tidak lagi kehilangan arah. Lampu merah itu masih sama, tetapi bagi Bima maknanya sudah berbeda. Itu musik, bukan lagi tempat yang menyakitkan, melainkan pengingat bahwa satu momen kecil bisa mengubah segalanya. Jika kita mau benar-benar melihat musik dan belajar darinya. Yeah.